Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kali ini materi adalah asimtut fungsi rasional. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA dengan bersama saya Dedi Rukanda. Dalam 30 menit ke depan saya akan membawakan materi asimtut fungsi rasional. Di antaranya kita akan bahas pengertian asimtut, kemudian beserta gambaran dan penjelasannya. Dan yang kedua adalah cara-cara menyelesaikan asimtut beserta contoh-contohnya. Asimtut adalah suatu persamaan garis atau persamaan linier yang didekati oleh kurva. Lebih jelasnya adalah suatu persamaan garis yang didekati oleh kurva lengkung, di mana semakin lama keduanya semakin mendekat. Ada 3 macam asimtut. Di antaranya adalah asimtut datar, asimtut tegak, dan asimtut miring. Asimtut datar adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Asimtut tegak adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan asimtut miring adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Fungsi atau kurva yang memiliki asimtut adalah fungsi rasional. Tepatnya lagi adalah fungsi yang memiliki pembilang dan penyebut atau disebut fungsi pecahan. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, supaya kalian lebih jelas dalam memahami asimtut ini, kita akan memberikan gambaran dari ketiga asimtut tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran ya tentang ketiga asimtut. Ya, yang pertama adalah asimtut datar. Ya. Nah, ini ada 2 garis ya yang berwarna putih, itu menunjukkan adalah sumbu-sumbu koordinat. Ya, koordinatnya adalah koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan saling berpotongan di titik 0,0 ya. Dan sedangkan garis yang berwarna merah yang mendatar yang dinyatakan dengan Y sama dengan K adalah asimtut ya, dan sejajar dengan sumbu X ya. Dan asimtut itu didekati oleh kurva, di mana kurvanya berbentuk fungsi rasional. Bisa kalian lihat bahwa kurvanya yang berwarna oranye itu yang berbentuk rasional, yaitu fx sama dengan gx per hx ya. Nah, sekarang gambaran tentang asimtut miring ya. Asimtut miring ini diperlihatkan di dalam koordinat kartesius ya. Garis yang berwarna putih ini menunjukkan sumbu-sumbu koordinat ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik 0,0 ya. Nah, sedangkan yang warna merah ini adalah yang dinyatakan dengan Y sama dengan AX plus C adalah asimtut miringnya ya, dan memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini ya. Nah, sedangkan untuk fx sama dengan gx per hx ini adalah kurvanya yang mendekati asimtut Y sama dengan AX plus C ya. Begitu juga ini bisa didekati juga dari bawah ke atas, ini sama fungsinya adalah fungsi rasional fx sama dengan gx per hx ya. Dan asimtut itu didekati oleh kurvanya adalah berbentuk rasional. Nah, sekarang kamu perhatikan bahwa yang berwarna oranye ini adalah bentuk rasional dari sebuah persamaan kurva, yaitu fx sama dengan gx. Gambaran yang ketiga yaitu tentang asimtut tegak
ya. Sama asimtut tegak itu juga terletak di dalam koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya, yang berpotongan di titik 0,0 ya. Ya, garis-garis warna putih ini juga ini adalah sumbu-sumbu koordinat dari koordinat kartesius ya. Dan sedangkan garis yang berwarna merah ini adalah inilah yang disebut asimtut tegak ya, yang dinyatakan dengan X sama dengan K. Asimtut tegak ini sejajar dengan sumbu Y ya. Dan asimtut tegak ini juga didekati oleh sebuah kurva yang berbentuk rasional ya, yaitu fx sama dengan gx per hx ya. Jadi kurva yang berwarna oranye ini adalah kurva yang mendekati asimtut dari X sama dengan K ya. Nah, itulah tadi ya gambaran dari ketiga asimtut tegak, asimtut horizontal atau datar, dan asimtut miring. Dan ternyata ketiga asimtut itu berada pada koordinat kartesius dan hanya berupa garis lurus yang datar, miring, dan tegak. Cuma bedanya di sini adalah karena ketiga garis tersebut didekati oleh kurva lengkung, maka namanya jadi asimtut. Jadi kalau garis lurus yang tidak didekati oleh kurva lengkung itu bukan asimtut, tapi garis lurus biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari asimtut tegak dan asimtut horizontal atau datar dan juga asimtut miring? Oke, kita bahas contoh-contoh satu persatu dari ketiga asimtut tadi. Nah, inilah dia pembahasannya, oke? Oke, inilah ya pembahasan contoh-contoh dari asimtut ya, dari ketiga asimtut. Yang pertama adalah, ini contoh yang pertama, tentukanlah asimtut datar dan asimtut tegak dari fungsi rasional Y sama dengan X plus 3 per 2X plus 8. Nah, ini fungsinya adalah fungsi rasional atau bentuknya pecahan ya. Nah, untuk membahas soal ini ya, kita pertama adalah menentukan asimtut datarnya. Nah, untuk menyelesaikan asimtut datar, caranya adalah nyatakan fungsi rasional itu dengan menggunakan limit X menuju hingga. Nah, jadi Y sama dengan X plus 3 per 2X plus 8. Untuk menentukan asimtut datarnya, nyatakan jadi lim X menuju hingga. X plus 3 per 2X plus 8. Nah, masih ingat kan untuk limit X menuju hingga di pelajaran yang lalu ya, yang sudah diberikan pada kalian semua, yaitu kalian bisa melihat dari apa? Pangkat tertinggi dari pembilangnya dan pangkat tertinggi dari penyebutnya, atau kalian bisa menggunakan rumus cepat ya. Karena di sini pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama-sama satu, artinya M sama dengan N. Maka gitu ya, kalau M sama dengan N, maka yang dilihat itu adalah koefisiennya. Di sini 1, pembilangnya dan penyebutnya 2. Maka asimtutnya adalah Y sama dengan setengah. Nah, jadi untuk menyelesaikan asimtut datarnya, jadi kita hanya merubah ke dalam bentuk limit ya. Limitnya adalah menuju hingga. Kemudian kalian ingat menggunakan rumus cepatnya ya, sehingga akan didapat dengan mudah untuk menentukan asimtut datarnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan menentukan asimtut tegaknya. Nah, untuk menentukan asimtut tegaknya, caranya ya. Nah, caranya adalah dengan menyatakan penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi 2X plus 8 itu sama dengan 0. Nah, itu ya.
Jadi kalau udah menyatakan penyebutnya itu sama dengan 0, artinya 2x plus 8 sama dengan 0, ini pindah ruaskan aja, maka akan didapat 2x sama dengan min 8. Maka x akan didapat, x-nya adalah min 8 per 2 sama dengan min 4. Nah, inilah asimtut tegaknya, ya. Ini asimtut tegaknya. Jadi, dari y sama dengan x plus 3 per 2x plus 8, asimtut datarnya adalah y sama dengan setengah, dan asimtut tegaknya adalah x sama dengan min 4. Jadi kalau digambar seperti ini, ya. Nah, ini kalau digambar, ya, ini terbalik gambarnya, ya. Nah, ini adalah sumbu y dan ini adalah sumbu x, ya. Nah, dan ini asimtut datarnya y sama dengan 1 per 2, ya. Dan ini adalah asimtut tegaknya x sama dengan min 4, dan kurvanya adalah ini y sama dengan x plus 3 per 2x plus 8. Ini juga bisa didekati dari sini, ya. Jadi ini mendekati dua asimtut, ya. Nah, seperti itulah gambarannya, ya, untuk menyelesaikan soal asimtut, ya. Yang pertama adalah asimtut datar dan asimtut tegak. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Tentukanlah asimtut datar dan asimtut tegak dari fungsi rasional y sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 3x min 18. Ini karena sama, untuk menyelesaikan asimtutnya, asimtut datarnya adalah sama tadi dengan cara merubah ke dalam bentuk limit menuju tak hingga, maka akan didapat seperti ini. Karena sama ini pangkatnya m sama dengan n, maka akan dinyatakan 1 per 1, maka y-nya sama dengan 1, ya. Artinya ini y sama dengan 1, berarti ini asimtut datarnya itu sama dengan 1, gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana asimtut tegaknya? Nyatakan asimtut tegaknya itu adalah dengan cara menyatakan x kuadrat plus 3x min 18, ini penyebutnya, dengan sama dengan 0, ya. Ya, maka akan didapat x kuadrat plus 2x min 18 sama dengan 0, ya. Sorry, ini bukan 2x ya, 3x ya. Ini salah tulis kali ya. Ya, karena di sini 3x, di sini mana di 2x ya. Ini 3x, maka akan didapat, nah ini difaktorkan saja, maka dapat x min 3 x plus 6, ya, sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0, x plus 6 sama dengan 0, maka akan didapat x1 adalah 3 dan x2 sama dengan 6. Jadi asimtut tegaknya ada dua ini, ya, 3 dan x sama dengan min 6, ya. Nah, sedangkan asimtut datarnya adalah sama dengan 1 atau y sama dengan 1. Oke, maka gambarnya seperti ini, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini asimtut datarnya sama dengan 1, ya, y sama dengan 1, dan ini asimtut tegaknya ada 2, x min 6, dan ini x sama dengan 3, ya. Dan grafiknya, kurvanya ini, ya, kurvanya, ya. Nah, seperti itulah gambaran dari penyelesaian asimtut datar dan asimtut tegak, ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh yang ketiga, yaitu tentukanlah asimtut datar, asimtut tegak, dan asimtut miring dari fungsi rasional di bawah ini, ya. Y sama dengan x kuadrat plus 23x min 15 per 2x plus 10. Nah, sekarang untuk menyelesaikan asimtut datar, ya, caranya adalah limit, ya, menyatakan dengan limit menuju tak hingga, gitu, ya. Nah, kalau kita nyatakan dengan rumus limit menuju tak hingga, jadi
X menuju tahingga X kuadrat plus 23 X min 15 per 2 X plus 10. Nah, kita kan lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut ini ternyata berbeda, ya. Jadi M-nya lebih besar dari N. Kalau menggunakan rumus cepat untuk limit X menuju tahingga, maka kalau pangkatnya atau M-nya lebih besar dari N, itu artinya nilainya tahingga, gitu ya. Masih ingat itu? Kamu bisa buka lagi atau kamu lihat lagi ya. Jadi ini nilainya tahingga, maka asimtut datarnya itu tidak ada, gitu ya, karena jawabannya itu tahingga, gitu ya. Kalau ini dinyatakan. Jadi kalau pangkatnya M-nya lebih besar dari N, itu asimtut datarnya itu tidak ada, ya, nggak ada asimtut datarnya. Ini cirinya ya. Jadi kalau pangkat tertingginya dari M, ya, dan pangkat ininya lebih kecil dari M, maka asimtut datarnya tidak ada, ya, karena hasil jawabannya untuk limitnya adalah tahingga, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang asimtut tegaknya. Nah, asimtut tegaknya itu penyebutnya nyatakan dengan 0. 2X plus 10 sama dengan 0, gitu ya. Maka akan didapat, ya, 2X sama dengan min 10 pindah ruas, ya. Maka X sama dengan min 5. Nah, inilah asimtut tegaknya, ya. Nah, jadi X sama dengan min 5 itu adalah asimtut tegak, ya. Nah, sekarang asimtut miring. Nah, asimtut miringnya adalah caranya. Nah, untuk asimtut miring, caranya adalah ini X kuadrat plus 23 X min 15 itu dibagi dengan 2X plus 10 dengan cara bagi kurung, ya. Nah, seperti ini. Jadi caranya adalah dibagi kurung. Jadi X kuadrat plus 23 X min 15 yang ini bagi kurung dengan 2X plus 10, ya. Nah, untuk menyatakan bagi kurung ini caranya adalah lihat X kuadrat, di sini 2X, gitu ya. Jadi kalau untuk memenuhi X kuadrat pasti di sini X kali X adalah X kuadrat. Nah, di sini 2. Untuk menghilangkan karena di sini 1 berarti setengah, maka kan dapat setengah X, ya kan? Oke, kita kalikan. Setengah X kali 2X adalah X kuadrat, ya kan? Ya, nah sekarang setengah X kali 2X adalah X kuadrat, setengah X kali 10 sekarang adalah 5X, ya. Nah, sekarang baru karena sudah nggak ada lagi yang dikalikan di sini, maka tinggal kurangi aja, ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat adalah 0. 23X dikurangi 5X adalah 18X. Min 15 dikurangi 0 adalah min 15, ya. Nah, sekarang baru yang ini, ya. 18X itu dibagi 2X. Ini berarti berapa? 9, ya. 9 kali 2X adalah 18X, ya kan? Yang baru 9 kali 10, ya. 9 kali 10 berarti berapa? 90, gitu ya. Maka akan didapat, nah baru dikurangi. Nah, ini habis, ini tinggal sisa. Nah, ini sisanya berapa? 100 min 105, ya. Nah, untuk asimtut miringnya berarti Y sama dengan, ya, Y sama dengan setengah X plus 9 ini. Sisanya diabaikan aja. Nah, untuk ini nanti penjelasan sisanya itu apa dan bagaimana nanti di pembahasan berikutnya, ya. Yang pertama kali saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara mendapatkan asimtut datar, asimtut miring, dan asimtut tegak, gitu ya. Jadi untuk sisanya ini nanti ada pembahasan yang secara khusus, ya, nanti. Karena ini juga perlu dibuktikan di grafiknya, gitu ya. Terus yang kedua, ini grafiknya hanya menunjukkan saja, karena yang ditekankan di sini adalah cara mencari asimtutnya itu, ya.
Jadi hanya menunjukkan sebuah grafik. Nah, ini saya akan tunjukkan grafiknya seperti ini, ya. Nah, ini Y sama dengan setengah X plus 9, ya. Y sama dengan setengah X plus 9. Ini adalah asimtut miringnya. Dan X sama dengan min 5 ini adalah asimtut tegaknya, ya kan? Dan asimtut miringnya itu berpotongan di X di min 18,0 dan berpotongan di 0,9, ya, di sumbu Y-nya, ya. Nah, maka akan didapat, nah inilah grafik fungsi atau kurvanya yang mendekati asimtut miring dan asimtut tegaknya. Oke, demikianlah tadi pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Beberapa contoh, mungkin 3 contoh, ya. Itu juga adalah lebih dari cukup, karena itu sudah membahas dari ketiga asimtut. Itu asimtut datar, asimtut miring, dan asimtut tegak. Dalam pembelajaran kali ini tentunya menyangkut dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi tatkala kalian tidak memahami pembelajaran sebelumnya, mungkin kalian akan merasa kebingungan atau mungkin kalian merasa sulit dalam mempelajari asimtut ini. Karena di sini pembelajaran asimtut ini menyangkut dengan limit fungsi Taingga atau limit fungsi menuju 0, ya. Dimana adalah pembelajaran itu adalah sudah disampaikan di minggu yang lalu di pembelajaran yang sebelumnya, ya. Jadi atau yang lalu, pembelajaran yang lalu. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan untuk tugas, kamu nanti tinggal mengakses di Google Classroom, ya. Jadi setelah kalian menonton atau setelah kalian menyimak video ini atau pembelajaran ini, maka kalian tinggal langsung membuka Google Classroom sehingga di situ ada soal-soal atau tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, ya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Sekali lagi video ini dibuat hanya khusus untuk pembelajaran, tentunya untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 IPA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.